Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di video ini. Bersama saya Lina, kita akan belajar matematika. Kali ini kita akan membahas tentang limit fungsi trigonometri. Bentuk umum limit fungsi trigonometri adalah limit fx untuk x mendekati c, di mana fx adalah fungsi yang memuat trigonometri, yaitu sin, cos, tan, kotan, sekan, dan kosekan. Untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri, caranya sama seperti menentukan limit fungsi aljabar, yaitu dengan mensubstitusikan nilai x sama dengan c ke fx. Jadi nilainya adalah fc. Nilai fc nanti ada dua jenis, yaitu yang berbentuk tentu dan bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan tak hingga min tak hingga. Untuk nilai tak tentu, nantinya kita bisa memanfaatkan identitas-identitas trigonometri yang sebelumnya sudah dipelajari di kelas 11, seperti ini. Langsung saja ke contoh soalnya. Yang A, tentukan nilai limit sin 2x untuk x mendekati pi per 4. Oh iya, x ini sudut dalam radian ya. Langsung saja kita substitusikan pi per 4 ini ke nilai x, sehingga hasilnya adalah sin 2 dikali pi per 4 sama dengan sin pi per 2 atau sin 90 derajat. Pastikan kalian hafal nilai-nilai trigonometri, paling tidak pada sudut-sudut istimewa. Sin pi per 2 nilainya adalah 1. Soal berikutnya, tentukan nilai limit sin x ditambah sin 2x per sin 2x untuk x mendekati pi per 6. Caranya masih sama, kita substitusikan saja nilai x sama dengan pi per 6, sehingga hasilnya adalah sin pi per 6 ditambah sin 2 kali pi per 6 per sin 2 kali pi per 6 sama dengan sin pi per 6 ditambah sin pi per 3 per sin pi per 3, atau dalam derajatnya menjadi sin 30 derajat ditambah sin 60 derajat per sin 60 derajat. Hasilnya adalah setengah ditambah setengah akar 3 per setengah akar 3. Kita sederhanakan bentuk ini. Kalau dilihat bentuknya di penyebut itu ada bentuk akar, kita bisa rasionalkan penyebutnya dengan dikalikan akar 3. Sekalian kita sederhanakan pecahannya. Berarti baik pembilang maupun penyebut sama-sama kita kalikan dengan 2 akar 3. Jadi baik pembilang maupun penyebut sama-sama kita kalikan 2 akar 3. 2 dikali setengah hasilnya 1, sehingga hasil perkalian ini menjadi akar 3
ditambah 3 itu dari akar 3 dikali akar 3 ya, per 3. Atau bentuk lainnya adalah sepertiga dikali akar 3 ditambah 3. Soal berikutnya, tentukan nilai limit sin 2x per sin x untuk x mendekati 0. Langsung kita substitusikan, berarti menjadi sin 0 itu 0, sin 2 kali 0 berarti juga sama sin 0, maka hasilnya adalah 0 per 0. 0 per 0 adalah salah satu bentuk tak tentu. Untuk soal ini, memuat sin 2x berarti memuat sudut rangkap, maka kita bisa manfaatkan identitas trigonometri pada sudut rangkap, sehingga soal ini bisa kita ubah menjadi limit 2 sin x cos x. Ini berasal dari sin 2x per sin x untuk x mendekati 0. Bisa dilihat bahwa baik pembilang maupun penyebut sama-sama memuat sin x yang bisa saling meniadakan. Maka bentuknya bisa kita sederhanakan menjadi limit 2 cos x untuk x mendekati 0. Kita substitusikan menjadi 2 cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1, berarti hasilnya adalah 2 dikali 1 sama dengan 2. Soal berikutnya, limit sin x cos x dikurangi sin kuadrat x per tan x untuk x mendekati 2pi. Kita substitusikan nilai x sama dengan 2pi, berarti menjadi sin 2pi dikali cos 2pi dikurangi sin kuadrat 2pi per tan 2pi. Nilai sin 2pi itu 0, nilai cos 2pi 1, dan nilai tan 2pi 0. Jadi kalau dihitung itu 0 dikali 1 kurangi 0 itu 0 per 0. Ini bentuk tak tentu lagi. Kita lihat soal ini. Nilai tan x bisa kita ubah menjadi sin x per cos x, sehingga soalnya bisa kita ubah menjadi limit sin x cos x dikurangi sin kuadrat x per sin x per cos x untuk x mendekati 2pi. Nah, di sini akhirnya fungsinya memuat x semua. Pembilang kedua sukunya memuat sin x. Nah, dilihat di soal ini, baik pembilang maupun penyebut sama-sama memuat sin x. Jadi kita bisa sederhanakan menjadi limit cos x dikurangi sin x, karena tadi ada sin kuadrat, kita bagi 1 dengan sin x kan tinggal sin x per 1 per cos x untuk x mendekati 2pi. Sudah sampai sini, bisa kita substitusikan nilai x sama dengan 2pi. Nanti menjadi cos 2pi dikurangi sin 2pi per 1 per cos 2pi. Nilainya adalah 1 dikurangi 0 per 1 per 1. Jadi 1 dibagi 1 sama dengan 1. Soal berikutnya. Nah, ada 2 soal langsung.
kalau disubstitusikan, X-nya sama dengan pi per 4. Berarti sama dengan 45 derajat. Tan 45 derajat itu 1. Berarti 1 kurangi 1 itu 0. Sedangkan nilai sin dan cos pada 45 derajat itu sama, yaitu setengah akar 2. Berarti setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2, ya hasilnya 0 juga. Maka ini kalau disubstitusikan langsung, hasilnya juga sama, bentuk tak tentu, yaitu 0 per 0. Maka pakai cara yang tadi nih. Pakai seperti soal yang keempat. Jadi tan di sini kita ubah menjadi sin X per cos X, sehingga soal ini kita bisa ubah menjadi limit 1 dikurangi sin X per cos X per sin X dikurangi cos X untuk X mendekati pi per 4. Ini masih belum bisa disubstitusikan langsung ya, karena bentuknya masih sama kayak tadi. Kita manipulasi dulu. Nih, yang pembilang ini satunya kita ubah jadi cos X per cos X. Yang di belakang tetap sin X per cos X. Dilihat yang atas ini ada cos dikurangi sin. Yang bawah yang asalnya itu kan sin X dikurangi cos X. Di sini urutannya sengaja saya balik supaya mirip dengan yang atas urutannya. Jadi menjadi negatif cos X ditambah sin X. Ini cuma tukar tempat aja. Nah, karena yang di atas ini penyebutnya sama-sama cos X, berarti kita bisa gabungkan menjadi limit cos X dikurangi sin X per cos X per, nah, negatifnya kita keluarkan ini. Jadi negatif dalam kurung cos X dikurangi sin X. Nah, di atas yang pembilang itu memuat cos X dikurangi sin X. Yang penyebut paling bawah juga sama, cos X dikurangi sin X. Berarti kita bisa sederhanakan. Nah, setelah disederhanakan menjadi limit 1 per cos X per min 1 untuk X mendekati pi per 4. Atau dibagi min 1, itu kan berarti hasilnya sama dengan negatif 1 per cos X. Kalau kita substitusikan, hasilnya adalah negatif 1 per cos pi per 4 sama dengan negatif 1 per setengah akar 2. Kalau kita rasionalkan menjadi negatif akar 2. Sekarang soal yang F, ini limit sin 2x per x. Kalau kita substitusikan langsung, x-nya 0, berarti sin 2 kali 0 ya sin 0. Sin 0 itu 0 per 0. Maka bentuk tak tentu lagi. Kita ubah. Fungsinya ini berbentuk sudut rangka. Berarti sin 2x bisa kita ubah menjadi 2 sin x cos x. Tapi ternyata tidak bisa kita sederhanakan. Tidak bisa ya, meskipun sama-sama memuat x, yang atas ini x-nya berupa sudut. Sedangkan ini variabel terpisah sendiri. Tidak bisa kita coret seperti yang tadi, meskipun sama-sama x. Maka kalau pakai cara seperti ini, ya tetap hasilnya adalah
0/0. Nah, untuk soal yang F ini akan saya bahas pada video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.